Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Hari ini Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh melaksanakan konferensi pers pengungkapan kasus narkotika sebanyak 101 kg jenis sabu 81 kg dan ekstasi sebanyak 20 kg. Ini 8 tersangka sudah dihadirkan dan beserta barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian beserta barang bukti lainnya. Ya, ini kan itu udah share. satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8 tersangka yang masuk jaringan internasional penyelundupan narkotika jenis sabu dan ekstasi. Dan dari informasi yang kami terima, Dit Narkoba berhasil mengungkap dari jaringan ini hampir setengah ton, mencapai 465 kg. Itu yang diakui oleh para tersangka itu dilakukan sebanyak 7 kali penyelundupan, dan akhirnya langkah ketujuh para tersangka ini berhasil diendus dan dibekuk oleh Dit Narkoba. Ini Kapolda Aceh sudah mulai menyambangi lokasi konferensi pers. Saat lagi mungkin kita akan mendengarkan secara langsung penyampaian dari Kapolda Aceh, Irjen Pol Wahyu Widada, dan ikut hadir juga dari Wakapolda, Kepala Bea Cukai. Di sana juga ada Irwasda. Kita melihat pemaparan dari Kapolda Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kapolda, yang saya hormati Pak Kepala BNNB, yang diwakili oleh Pak Kapit Bedatas, Pak Saladin, yang saya hormati Pak Kepala Ambil DC Provinsi Aceh, Pak Sapuadi, Kadin Narkoba Polda Aceh, Pak Irwasda, lupa Pertama-tama mari kita senantiasa mengajarkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan kegiatan press release pada pagi hari ini di tengah-tengah cuaca yang cukup mendukung. Salawat dan salam adalah kita senantiasa aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, seraya mengharap syafaat beliau nanti yaumul kiamat. Rekan-rekan sekalian, pada pagi hari ini kita akan menyampaikan satu hal keberhasilan dari Direktorat Narkoba Polda Aceh. Terima kasih pada teman-teman yang ada di lapangan, yang ada di Direktorat. Ini salah satu prestasi yang membanggakan. Dalam waktu terakhir kita press release bulan lalu,
bulan Oktober kita press release pengungkapan 60 kilo, sekarang kita press release lagi pengungkapan yang lebih besar lagi. Ini menunjukkan bahwa daerah kita memang rawan terjadinya penyelundupan, masuknya barang-barang haram ini. Satu hal yang sangat-sangat kontradiktif dengan status yang sudah ditetapkan daerah kita sebagai daerah yang syariah Islam, tapi masih ada juga barang-barang seperti ini beredar di kita. Ini bukan saja menjadi pengkhianat-pengkhianat bangsa, tapi juga menjadi pengkhianat-pengkhianat agama. Karena itu pemberantasan narkoba ini akan terus kita lakukan. Terima kasih juga kepada Kepala BNNP selalu bekerja sama dengan kita, kepada Pak Kanwil Bea Cukai, Pak Sapuadi yang selalu bekerja sama dengan kita dalam rangka memotong mata rantai peredaran narkoba ini. Apa yang kita lakukan ini adalah upaya untuk melakukan supply reduction, pengurangan pemasukan. Ini juga diimbangi dengan teman-teman dari BNN yang melaksanakan kegiatan-kegiatan khususnya di bidang pencegahan dan juga untuk merubah mindset warga masyarakat dengan merubah habitat tanaman, dibuatkan perkebunan-perkebunan. Bisa pemerintah pencarian yang tadinya tanaman yang tidak bermanfaat menjadi tanaman-tanaman bermanfaat. Rekan-rekan sekalian, di depan kita ini ada barang bukti yang sudah disita, sudah diungkap, di mana waktu kejadian kemarin pada hari Jumat tanggal 30 Oktober sekitar jam 2 dini hari, ada TKP-nya ada di 4 tempat, yaitu pertama di Jalan Raya Lintas Sumatera di daerah Idicut, kemudian di Simpang Ulim, di Dusun Ulim, dan di rumah di Simpang Kuala Simpang Ulim, dan rumah di Bantayan, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur. Pengungkapan ini berasal dari tentunya informasi dari masyarakat. Kita juga ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah berperan serta dalam memberikan informasi. Salah satu peran masyarakat adalah bagaimana bisa memberikan informasi kepada kita tidak lanjuti. Ini hasil penyelidikan yang cukup lama dari anggota kita selama 1 bulan secara terus menerus. Akhirnya kita bisa mengungkap kasus penyelundupan yang berasal dari luar negeri. Ini adalah jaringan internasional yang melibatkan pemain-pemain juga di luar sana. Kronologis kejadian nanti sama Pak di narkoba. Hari ini kita bisa ungkap 81 kilogram, kalau 81 bungkus sabu. Ini kalau satu bungkusnya itu 1 kilo berarti 81 kilogram, dan ada 20 bungkus besar pil ekstasi. Kita hitung itu sekitar, kalau dikilokan ada sekitar 20 kilo juga. Kalau dibutirkan nanti kita hitung lagi butirannya, tapi paling tidak satu bungkus itu dari 5.000, jadi 100.000 pil ekstasi. Karena ini dalam prosesnya itu ada upaya untuk kejar-kejaran dan lain sebagainya, makanya kita juga sita beberapa barang bukti. Ada mobil di sini yang dipakai oleh para pelaku. Ini ada yang dipakai untuk mengangkut barang, ada yang dipakai untuk ibaratnya sebagai sweeper, kayak pengawal, cucuk. Termasuk ada juga kapal yang kita sita. Ada sepeda motor yang juga kita sita, tapi barangnya masih ada di Polsek, di Polres Aceh Timur. Ini menunjukkan bahwa kita serius, tidak main-main dengan narkoba. Dan dari ini kemarin ada 1 orang yang kita lakukan tindakan tegas,
sehingga yang bersangkutan meninggal dunia. Ini kita sebagai warning kepada yang di luar sana, jangan main-main di Aceh, jangan main-main dengan narkoba. Kita tidak segan-segan untuk membersihkan wilayah Aceh ini dari peredaran gelap narkoba. Karena yang dampak dari narkoba yang beredar di Aceh ini adalah terjadinya pembodohan kepada masyarakat. Kalau sudah pakai narkoba, nggak ada lagi pintu kembalinya, one way ticket. Kalau sudah pakai narkoba, banyak sekali ikutannya, kejahatan-kejahatan ikutannya. Berapa banyak orang yang dipakai narkoba akhirnya bercerai dengan istrinya, bercerai, rumah tangganya bubar, barang-barangnya dijual. Banyak yang paling fatal ini adalah rusak generasi muda. Bagaimana kita bisa membangun? Ini kita baru saja merayakan peringatan Sumpah Pemuda. Kita berharap generasi muda ini akan bisa membangun wilayah kita ini, membangun negeri kita ini menjadi generasi muda yang produktif, menjadi generasi muda yang memiliki integritas, memiliki karakter, tetap dirusak oleh barang-barang yang seperti ini. Dalam agama, khamr itu dilarang. Tapi khamr itu bukan hanya sekedar minuman, tetapi segala sesuatu yang memabukkan. Ini juga bisa memabukkan, bahkan lebih parah lagi. Karena itu kita berjihad. Teman-teman di Direktur Narkoba ini jihadnya di mana? Jihadnya memberantas narkoba ini.